Sementara itu, perusahaan makanan dan minuman Swiss Nestle resmi menjual bisnis es krim Amerika Serikat kepada perusahaan es krim Froneri, di mana kesepakatan senilai 4 miliar dolar Amerika ini juga turut memindahkan kendali merek Häagen-Dazs ke perusahaan patungan tersebut. Perusahaan makanan dan minuman Swiss Nestle SE secara resmi menjual bisnis es krim Amerika Serikat kepada perusahaan es krim Froneri, di mana kesepakatan bernilai 4 miliar dolar Amerika ini juga sekaligus memindahkan kendali merek Häagen-Dazs ke perusahaan patungan tersebut. Dilansir oleh Reuters, kesepakatan yang dilakukan Nestle ini juga akan memperluas jangkauan Froneri ke negeri Paman Sam. Selain itu, langkah ini diprediksi akan menambah angka penjualan tahunan Nestle mencapai senilai 1,8 miliar dolar Amerika. Seperti diketahui, Froneri didirikan setelah Nestle menggabungkan bisnis es krim Eropa di 20 negara. Sementara itu, bisnis es krim ini sekaligus merupakan perusahaan es krim terbesar di dunia yang beroperasi di Amerika Latin dan Asia. Dengan omset perusahaan mencapai senilai 2,91 miliar dolar Amerika pada tahun lalu. Adapun kesepakatan kedua perusahaan ini diharapkan akan segera ditutup pada kuartal pertama tahun 2020 setelah persetujuan peraturan, di mana perusahaan produsen kopi Nescafe dan coklat KitKat ini akan terus menjalankan bisnis es krim yang tersisa di wilayah Kanada, Amerika Latin, dan Asia. Berbagai sumber, IDEX Channel. Itu adalah sebuah cuplikan berita di mana sebuah merek es krim dapat diperjualbelikan dengan harga yang fantastis. Cuplikan berita berikut akan berkaitan dengan pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semoga tetap semangat dan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kita berjumpa kembali dalam pertemuan mata kuliah pemasaran dan perilaku konsumen. Pada hari ini saya akan melanjutkan materi terkait ekuitas merek yang sudah disampaikan oleh Pak Ferdi minggu lalu. Minggu lalu telah dibahas beberapa pengertian merek, elemen merek, dan jenis-jenis subkomponen merek. Bagaimana, masih ingat? Bisa direview kembali ya, masing-masing semangat dan semangat dulu. Pada hari ini pembahasan yang akan saya sampaikan akan mengupas lebih dalam lagi terkait tentang ekuitas merek itu sendiri. Di sini teman-teman bisa melihat ya, ada berbagai logo atau merek dari produk ice cream ya. Siang-siang begini cukup segar ya kita melihat gambar ice cream beserta merek-merek di sampingnya. Nah, mungkin teman-teman sudah bisa membayangkan atau ada sesuatu yang terlintas dalam pikirannya ketika melihat berbagai merek dan logo-logo produk es krim tersebut. Ya, mungkin ada yang sudah sangat familiar dikenal, atau mungkin juga ada yang itu merek apa ya? Kok kayaknya baru lihat ya? Nah, itu semua akan kita bahas hari ini. Sebelumnya, menambahkan kembali bahwa dalam merek itu sendiri dia mengandung beberapa pengertian, atau jika di tingkat ya, di peringkat dia mengandung 6 tingkat pengertian. Di tingkat pertama yaitu merek dimengerti sebagai sebuah atribut produk. Yang kedua sebagai sebuah manfaat, kemudian yang ketiga sebagai nilai, yang keempat sebagai budaya, yang kelima sebagai kepribadian, dan yang keenam sebagai pemakaian. Nah, pengertian merek sebagai atribut berarti ketika kita melihat sebuah merek, itu akan mengingatkan kita pada atribut atau simbol tertentu. Ya, misalnya, sekarang logo untuk salah satu produk sepatu dan alat-alat olahraga ini ya, kita cukup dengan lihat simbolnya berbentuk checklist saja, kita sudah akan langsung ingat terhadap
produk tersebut. Yang kedua, merek dalam pengertian manfaat, di mana atribut-atribut harus dikembangkan menjadi manfaat fungsional dan emosional. Contohnya di sini misalkan untuk jaringan internet speedy, ya dia menonjolkan manfaat bahwa dengan menggunakan produk ini kita bisa memperoleh akses internet yang cepat. Ya, nah seperti yang ketiga, merek sebagai nilai. Jadi merek juga secara tersirat menyatakan nilai-nilai tentang produsennya. Ya, ketika misalnya kita melihat logo Apple yang tergigit sedikit, ya, bukan apel Snow White ya, tapi adalah apel dari produk Apple. Ya, dengan melihatnya saja kita sudah bisa melihat nilai-nilai yang melekat pada produsen pengguna produk tersebut. Yang keempat, merek sebagai budaya. Merek juga biasanya mewakili budaya tertentu. Misalnya di sini contohnya Sushi Tei ya, salah satu restoran sushi yang terkenal. Kemudian merek juga bisa menunjukkan kepribadian. Ya, biasanya mencerminkan kepribadian dari penggunanya. Ya, misalnya contohnya ini adalah minuman berenergi ya, yang di sini cukup mencerminkan kepribadian dari, atau juga merek sebagai pemakai. Jadi merek menunjukkan jenis konsumen yang membeli atau menggunakan produk tersebut. Ya, misalnya di sini ada produk pencukur rambut ya. Di sini jelas ketika kita melihat mereknya, dia menunjukkan bahwa produk ini digunakan atau dibeli oleh jenis konsumen wanita, ya seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang tahap perkembangan merek. Jadi, menurut Goodyear, untuk memahami proses perkembangan suatu merek diperlukan 6 tahap perkembangan. Yang pertama adalah tahap unbranded goods atau ketika produk itu tidak memiliki merek. Nah, pada tahap pertama ini produk dikelola sebagai komoditi sehingga merek hampir tidak diperlukan. Nah, biasanya kondisi ini mendukung apabila permintaan atau demand ya, lebih besar dari pasokan atau dari supply-nya. Nah, hal ini biasa terjadi dalam situasi perekonomian yang bersifat monolistik. Nah, tujuan terpenting dari produk yang tidak memiliki merek adalah fungsi dan harganya yang murah. Jadi ketika permintaannya banyak, ya lebih banyak dari penawarannya atau dari supply-nya, maka tidak menjadi penting lagi keberadaan merek. Yang penting fungsi dari produk tersebut juga harga yang diperoleh konsumen bisa murah. Ya. Nah, kemudian pada tahapan kedua adalah merek dipakai sebagai referensi atau brand as reference. Nah, pada tahap ini sudah mulai terjadi persaingan meskipun tingkatannya belum begitu ketat. Nah, persaingan ini merangsang produsen untuk membuat diferensiasi terhadap produk yang dihasilkannya. Ya, jadi karena ada persaingan, maka produsen mulai berpikir untuk melakukan diferensiasi pada produk. Tujuannya agar produk yang dihasilkan memiliki perbedaan dari produk perusahaan lain. Nah, strategi diferensiasi yang diterapkan pada tahap ini adalah dengan melakukan perubahan terhadap atribut fisik produknya. Ya. Kemudian, tahapan yang ketiga adalah merek sebagai kepribadian atau personality. Nah, pada tahap ini, diferensiasi antar merek berdasarkan atribut fungsi itu semakin sulit dilakukan. Oleh karena itu, perusahaan melakukan tambahan nilai-nilai personality pada masing-masing merek. Pada tahap ini, personality yang dimiliki oleh pelanggan dan merek semakin didekatkan, sehingga nilai yang dimiliki merek tersebut menjadi cerminan diri pelanggannya. Ya, jadi karena sudah sulit melakukan
diferensiasi atribut fungsi, ya, jadi persaingannya makin sulit nih. Maka perusahaan mencoba mendekatkan merek dengan pelanggan dari sisi personalitinya. Jadi misalnya kalau misalnya pelanggannya itu orangnya aktif, ceria, nah, maka dia akan berusaha membuat merek yang mendekati personality pelanggannya. Nah, tahap berikutnya ialah merek sebagai simbol atau brand as simbol. Pada tahap ini merek menjadi milik pelanggan. Ya, pelanggan memiliki pengetahuan yang lebih dalam mengenai merek yang digunakannya. Pada tahap ini juga pelanggan yang menggunakan merek dapat mengekspresikan dirinya atau dapat menunjukkan jati dirinya. Jadi di sini pada tahap keempat itu sudah semakin kuat, merek tersebut sudah menyimbolkan si pelanggannya, ya, si penggunanya. Ya, jadi misalnya kalau dia orangnya feminim, maka misalnya merek-merek yang menunjukkan kefeminiman itu akan menjadi simbol bagi dia. Nah, kemudian tahapan yang kelima, brand as business atau merek sebagai sebuah perusahaan. Nah, pada tahap ini merek memiliki identitas yang sangat kompleks sehingga pelanggan dapat dengan mudah menghubungi merek. Karena merek tersebut merupakan wakil dari perusahaan, maka pihak perusahaan memiliki persepsi yang sama tentang merek yang dimilikinya. Ya, jadi pada tahap yang lebih tinggi lagi, di sini merek sudah menjadi wakil dari perusahaan itu sendiri. Ya, kadang ya kita tidak tahu nama perusahaannya, tapi kita tahu merek yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Ya, misalnya lah seperti salah satu pabrik yang terkenal di kota tercinta kita ini yang kita lewati setiap menuju kampus Cibogo, ya. Nah, itu kan dia memproduksi salah satu brand. Ya, tapi selama ini kita tidak tahu kalau brand itu diproduksi oleh perusahaan tersebut. Ya, kadang kita lebih tahu mereknya daripada perusahaannya. Nah, disitulah merek menjadi wakil dari perusahaan. Nah, yang tahap terakhir yaitu merek sebagai kebijakan moral, ya, atau brand as moral policy. Pada tahap ini pelanggan memiliki komitmen yang tinggi kepada perusahaan sehingga selalu menjaga reputasi produk yang digunakannya. Nah, di sini pelanggan sudah mulai menjadi mitra perusahaan. Ya, jadi pelanggan layaknya karyawan yang selalu merasa memiliki merek tersebut dan meyakini bahwa merek tersebut telah mewakili kepuasan moralnya baik secara etis maupun spiritual. Jadi sudah tahap tertinggi ini pelanggan akan membantu perusahaan untuk terus menjaga reputasi dari produk kita. Ya, nah itu adalah tahap perkembangan merek. Kemudian pembahasan selanjutnya yang mungkin sudah ditunggu-tunggu, jadi apa sih ekuitas merek itu, ya, atau brand equity itu apa? Nah, menurut David Eker, ekuitas merek adalah sekumpulan aset yang terkait dengan nama merek dan simbol sehingga dapat menambah nilai yang ada dalam produk atau jasa tersebut. Ya, jadi ekuitas merek itu adalah kekuatan yang dimiliki dari sebuah merek. Ya, jadi nilai apa sih yang diberikan oleh brand terhadap suatu produk? Nah, itulah yang disebut ekuitas merek. Misalnya di sini saya ilustrasikan ya, ada salah satu minuman air mineral ya dalam kemasan. Gambar yang pertama kita bisa lihat di situ dia tidak bermerek. Misalnya kita baru produksi lah atau mereknya masih abal-abal lah gitu ya, baru keluar di pasaran. Nah, ketika tanpa merek harganya hanya Rp1.500. Namun ketika satunya lagi air mineral dalam kemasannya itu kita beri merek Aqua, ya, merek yang kita tahu, yang semua orang tahu mungkin, yang sudah sangat terkenal, maka harganya menjadi Rp3.000.
Ya, maka secara sederhana kita bisa katakan bahwa ekuitas merek dari Aqua itu sebesar Rp1.500. Ya, jadi nilai tambah dari si merek itu senilai Rp1.500 dengan hanya menambahkan merek. Ya. Paham ya, teman-teman? Oke, kita lanjutkan. Ada beberapa unsur dalam ekuitas merek. Yang pertama adalah brand awareness atau kesadaran merek. Di sini kesadaran merek adalah kesanggupan seseorang atau seorang calon pembeli untuk mengenali atau mengingat kembali bahwa suatu merek merupakan bagian dari kategori produk tertentu. Ya, jadi dalam brand awareness ini, bagaimana calon pembeli itu bisa mengenali atau minimal dia bisa ingat kembali. Ya, jadi minimal dia dia sadar ya bahwa ada merek tersebut. Nah, yang kedua, unsur dalam ekuitas merek adalah perceived quality atau kesan kualitas. Di sini persepsi pelanggan terhadap keseluruhan kualitas atau keunggulan suatu produk atau jasa layanan berkenaan dengan maksud yang diharapkan. Ya, jadi bagaimana persepsi pelanggan terkait keseluruhan kualitas atau keunggulan produk yang kita tawarkan. Nah, itu juga merupakan unsur dari ekuitas merek. Nah, yang ketiga, unsur dalam ekuitas merek adalah brand association atau asosiasi merek. Ya, jadi asosiasi merek ini adalah segala kesan yang muncul di benak seseorang yang terkait dengan ingatannya mengenai suatu merek. Ya, jadi setiap produsen itu pasti ingin produk yang mereka jual mempunyai kesan atau image yang baik dalam benak konsumen. Ya, jadi segala kesan yang timbul di benak konsumen itu adalah brand association. Unsur ekuitas merek yang berikutnya adalah brand loyalty. Ya, brand loyalty ini adalah ukuran keterkaitan seorang pelanggan pada sebuah merek. Ya, jadi sekuat apa sih ya hubungan atau keterikatan antara pelanggan dengan mereknya? Semakin tinggi keterikatannya, maka pelanggan akan semakin loyal dengan merek tersebut. Dan yang berikutnya unsur ekuitas merek lainnya, ya ini bisa berupa hak paten, akses terhadap pasar, akses terhadap teknologi, atau akses terhadap sumber daya dan lainnya. Nah, untuk setiap unsurnya akan kita bahas lagi lebih mendalam. Yang pertama akan kita bahas adalah brand awareness. Oke, tadi sudah dikatakan bahwa brand awareness adalah kemampuan seorang pelanggan untuk mengenali atau mengingat kembali suatu merek. Ya, nah, dalam brand awareness ini ada tingkatan kesadaran merek yang dapat dilakukan. Ya, pertama, tahapannya mulai dari unaware brand atau tidak menyadari merek. Pada tingkat ini, konsumen tidak menyadari akan adanya suatu merek. Ya, misalnya kita mau belanja ke swalayan gitu ya, kita mau mencari minyak goreng misalnya ya. Selama ini kan kita tahunya atau yang terkenalnya merek minyak goreng itu ya Bimoli misalnya ya, Vilma gitu, Sanko dan lain-lain. Nah, mungkin ketika ada produk baru ya, produk minyak goreng juga dengan merek baru, kita masih pada tahapan unaware brand karena kita tidak menyadari akan adanya merek tersebut. Nah, tahap kedua adalah brand recognition atau pengenalan merek. Nah, di sini merupakan tingkat minimal dari kesadaran merek. Hal ini penting pada saat seorang pembeli memilih suatu merek pada saat melakukan pembelian. Nah, ketika kita lihat-lihat nih, oh ternyata misalnya ya, kan kita tujuannya tadi mau beli minyak goreng Vilma atau Bimoli lah yang kita sudah tahu mereknya. Oh ternyata lagi nggak ada misalnya. Barulah kita lihat-lihat lagi, oh ini ada ya minyak goreng merek ini misalnya, merek X misalnya. Nah, itu adalah brand recognition atau pengenalan merek. Ya, di sini adalah tingkat minimal dari kesadaran terhadap merek tersebut.
Ya, jadi misalnya ketika kita tadi sedang memilih-milih mau membeli, kita baru sadar, baru ngeh, oh bahwa ternyata ada merek itu misalnya. Nah, tahapan berikutnya adalah brand recall atau pengingatan kembali terhadap merek didasarkan pada permintaan seseorang. Ya, maksudnya di sini adalah permintaan seseorang untuk menyebutkan merek tertentu dalam suatu kelas produk. Hal ini diistilahkan dengan pengingatan kembali tanpa bantuan. Misalnya, akhirnya kita beli tuh tadi ya produk minyaknya. Kita beli bawa ke rumah, kemudian misalnya kita ngobrol-ngobrol dengan ibu kita atau mungkin dengan tetangga, terus bilanglah tetangga, saya kok lagi susah ya cari minyak bimoli misalnya. Nah, otomatis teman-teman akan langsung ingat, oh iya saya juga kemarin mau beli minyak bimoli itu nggak ada, nemunya tuh si minyak merek itu gitu, merek X tersebut. Nah, kemudian teman-teman menyampaikan hal tersebut kepada tetangga misalnya, oh iya bu, saya juga kemarin cari minyak bimoli itu nggak ada, saya dapatnya minyak merek X, tapi setelah saya pakai ternyata sama aja kok bu misalnya ya. Nah, itu adalah bentuk brand recall. Tahap berikutnya dari brand awareness adalah top of mind, di mana merek sudah menjadi yang pertama kali diingat oleh konsumen. Ya, jadi ketika konsumen ditanya tentang suatu kategori produk, maka merek tersebut yang akan pertama kali dia sebut. Ya, jadi misalnya tadi ketika dia sudah sering membeli minyak yang merek X tadi, melakukan pembelian ulang terus-menerus, maka nanti ketika orang bertanya lagi tentang minyak, ya dia akan langsung menyebutkan merek X tersebut. Nah, itu adalah tingkatan dalam brand. Oke, yang berikutnya tadi unsur dari ekuitas merek adalah perceived value. Perceived quality maksud saya. Nah, dalam perceived quality ini, kualitas dari merek tersebut atau dari produk dilihat dari 3 kategori. Yang pertama kualitas aktual atau kualitas objektifnya, ya. Yang berikutnya kualitas dari isi produk dan kualitas proses manufakturnya. Nah, kualitas aktual atau objektif adalah persepsi dari konsumen pada suatu bagian dari produk atau jasa yang memberikan pelayanan yang lebih baik. Ya, jadinya dilihat betul-betul kualitas secara aktualnya. Ya, misalnya apakah barangnya fungsinya bisa digunakan secara baik, cara penggunaannya tidak rumit misalnya ya, atau kualitas aktualnya rasanya enak misalnya dan lain sebagainya. Yang berikutnya kualitas isi produk adalah persepsi pada suatu bagian karakteristik dan kuantitas unsur, bagian-bagian atau pelayanan yang disertakan. Ya, jadi misalnya tadi kalau kita makan di restoran terkenal ya, tadi makanannya rasanya enak. Nah, kualitas isinya tuh gimana? Berarti bagian-bagian lain yang disertakan, misalnya pelayanannya, tempat makannya, harganya dan lain sebagainya. Ya, kemudian yang berikutnya kualitas proses manufaktur, kesesuaian dengan spesifikasi atau hasil akhir yang tanpa cacat atau zero defect. Ya, jadi betul-betul dari keseluruhan produk tersebut dia memberikan hasil yang maksimal atau tanpa kekurangan sedikit pun. Itu adalah kualitas proses manufaktur. Nah, ada beberapa keuntungan dalam perceived quality atau persepsi terhadap kualitas ya. Yang pertama, dengan adanya kesan kualitas akan membuat alasan pembelian terhadap konsumen. Kesan kualitas dari sebuah merek memberikan alasan yang penting untuk membeli. Hal ini mempengaruhi merek-merek mana yang harus dipertimbangkan dan selanjutnya mempengaruhi merek apa yang akan dipilih. Ya, jadi ketika persepsi atau kesan kita terhadap sebuah merek atau sebuah produk itu baik, maka kesan tersebut akan menjadi alasan kita untuk memilih dan membeli produk dengan merek tersebut. Ya, misalnya kita sudah tahu kualitasnya dari rasa,
dari pelayanan, misalnya dari harga, itu udah oke deh misalnya, maka itu akan menjadi alasan kita untuk membeli. Keuntungan yang keduanya dari sisi diferensiasi. Artinya suatu karakteristik penting dari merek adalah posisinya dalam dimensi kesan kualitas itu sendiri. Ya, jadi di sini kita bisa melihat bahwa dengan kesan yang baik, ya, maka nah, yang berikutnya, keuntungan itu dari harga optimum. Ya, keuntungan ketiga ini memberikan pilihan-pilihan di dalam menetapkan harga optimum atau premium price. Ya, ketika misalnya kesan kualitas terhadap merek tersebut baik, maka kita bisa menetapkan harga optimum. Kemudian, keuntungan yang keempat adalah minat dari distributor. Ya, dengan perceived quality yang baik, maka minat para distributor akan meningkat. Hal ini sangat membantu perluasan distribusi. Dan yang berikutnya, keuntungan dari perceived quality adalah perluasan merek. Kesan kualitas dapat dieksploitasi dengan cara mengenalkan berbagai perluasan merek. Ya, jadi karena tadi misalnya kesan kualitas terhadap merek tersebut sudah baik, maka itu akan menjadi kesempatan bagi perusahaan untuk melakukan perluasan merek. Unsur ekuitas merek yang berikutnya adalah brand association atau asosiasi merek. Di sini kita bisa lihat ya, ada salah satu brand dari es krim, ya, brand Häagen-Dazs. Ya, kira-kira apa sih yang muncul di benak kita ketika kita melihat merek ini? Ya, mungkin untuk sebagian orang akan mengaitkannya dengan gengsi atau prestis, atau Häagen-Dazs ini identik dengan kelas atas, ya, upper class, karena memang dari sisi harga dia mahal dibanding dengan es krim merek lain. Kemudian karena dia mahal, biasanya dikonsumsi oleh kelas atas, maka dia terkesan mewah. Ya, kemudian juga biasanya yang mengonsumsi merek ini adalah orang-orang yang tinggal di perkotaan. Ya, selain itu juga produk ini, ya, Häagen-Dazs ini biasanya hanya dijual di retail-retail yang besar, ya, di toko-toko eceran besar, swalayan, supermarket, hypermarket, dan lain sebagainya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini adalah suatu asosiasi. Ya, jadi kita mengingat atau ingatan yang muncul atau keterkaitan yang muncul ketika kita melihat suatu produk. Ya, jadi kita akan identik mengaitkannya dengan apa misalnya. Itu adalah brand. Nah, biasanya ada 11 sumber brand association menurut Eker. Yang pertama adalah atribut produk tersebut. Ya, jadi kalau misalnya kita melihat sebuah produk, biasanya kita akan mengasosiasikannya dengan kualitasnya, atau dengan desainnya, atau dengan fiturnya. Ya, misalnya ketika kita melihat merek Apple, ya, maka kita akan langsung mengaitkannya dengan kualitasnya. Oh, dia itu kualitasnya oke, atau desainnya bagus, fiturnya oke, dan lain sebagainya. Ya. Atau yang kedua, sumber dari brand association adalah hal-hal yang tidak nyata. Misalnya dari rasanya, dari baunya. Ya, misalnya tadi kalau kita lihat produk minyak angin cap kampak misalnya, pasti kita sudah langsung mengasosiasikannya dengan bau yang tidak sedap misalnya, ya, dan lain sebagainya. Atau juga sumber brand association yang lain adalah harga relatif. Ya, jadi tadi ya misalnya yang Häagen-Dazs, kita lihat Häagen-Dazs kita pasti sudah tahu harganya itu mahal. Atau misalnya melihat produk lain yang sudah langsung terasosiasi dalam pikiran dia harganya terjangkau misalnya. Atau sumber brand association berikutnya adalah dari penggunaannya. Misalnya minuman ion untuk olahragawan. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat minuman tadi misalnya minuman berenergi atau minuman berion, itu pasti kita langsung mengasosiasikannya dengan orang-orang yang memang aktivitasnya tinggi atau olahragawan. Atau juga dilihat brand association-nya itu dari manfaat produk bagi pelanggan.
ya, baik secara fungsional, emosional, atau ekspresi diri. Atau juga kita bisa mengasosiasikannya dengan pemakainya, seperti tadi ya, es krim Häagen-Dazs tadi. Oh, pemakainya itu biasanya orang yang tinggal di perkotaan atau orang-orang yang ada di kelas atas misalnya. Atau mengaitkan dengan gaya hidup. Ya, di sini contohnya seperti salah satu merek tit itu ya, LA Light, dia dikaitkannya dengan santai gitu ya. Kemudian dari kelas produknya, ya, misalnya Extra Joss, dia adalah minuman energi dalam saset. Kemudian juga bisa dikaitkan dengan selebriti atau seseorang atau influencer ya. Misalnya contohnya di sini Luna Maya, dia tuh cantik. Ya, dia tuh mengasosiasikan kita pada salah satu merek sabun ya, sabun Lux gitu ya. Jadi kalau kita lihat merek sabun Lux tuh kita pasti asosiasinya itu orang yang cantik gitu kan, orang yang wangi, orang yang bersih, kulitnya putih, karena di iklannya dia menggunakan Luna Maya atau selebriti-selebriti dengan ciri-ciri tersebut. Atau bisa juga sumber brand association yang berikutnya adalah dari sisi pesaing. Ya, misalnya contohnya Pepsi versus Coke ya. Nah, itu adalah sumber brand association. Nah, terdapat pula keuntungan dalam brand association. Yang pertama dapat menyusun informasi, ya. Dengan adanya brand association dapat membantu proses penyusunan informasi. Asosiasi-asosiasi yang terdapat pada suatu merek dapat membantu mengikhtisarkan sekumpulan fakta dan spesifikasi yang dapat dengan mudah dikenal oleh pelanggan. Ya. Kemudian yang berikutnya, diferensiasi atau perbedaan. Jadi suatu asosiasi dapat memberikan landasan yang sangat penting bagi usaha pembedaan. Ya, jadi di sini asosiasi merek memainkan peran yang penting dalam membedakan satu merek dari merek yang lain. Kemudian yang berikutnya, keuntungan dari brand association adalah alasan membeli. Pada umumnya asosiasi merek sangat membantu para konsumen untuk mengambil keputusan pembelian. Ya, jadi mau dibeli atau tidak. Kemudian juga bisa menciptakan sikap atau perasaan positif. Di sini, asosiasi merek merangsang perasaan positif yang kemudian akan berdampak positif pula terhadap produk yang bersangkutan. Kemudian juga selain itu, brand association menjadi landasan untuk perluasan produk ya, atau menjadi basis perluasan di mana asosiasi merek dapat menghasilkan landasan bagi suatu perusahaan merek dengan menciptakan rasa kesesuaian antara suatu merek dan sebuah produk. Itu adalah keuntungan-keuntungan dalam brand association. Yang berikutnya, unsur dari ekuitas merek adalah brand loyalty atau loyalitas merek. Ya. Loyalitas merek merupakan tadi ukuran keterkaitan seorang konsumen pada sebuah merek. Ya, jadi bagaimana hubungan kedekatan konsumen dengan merek tersebut. Nah, loyalitas merek ini memiliki tingkatan. Ya, sama tadi yang di awal seperti brand awareness juga ada tingkatannya, brand loyalty juga ada tingkatannya. Yang pertama, di tingkat loyalitas paling dasar adalah switcher. Ya, di sini ciri-cirinya si switcher ini berpindah-pindah, peka terhadap perubahan harga dan tidak ada loyalitas. Ya, jadi misalnya teman-teman ke swalayan mau beli deterjen, belinya ya lihat aja yang lagi diskon mana ya, tidak memperdulikan mereknya apa. Berarti di situ belum ada loyalitas ya, atau switcher, masih pindah-pindah. Kemudian yang berikutnya tingkat kedua adalah habitual buyer ya, atau para pembeli merasa puas dengan produk yang ia gunakan atau minimal ia tidak mengalami kekecewaan. Nah, pada dasarnya tidak terdapat dimensi ketidakpuasan yang cukup memadai untuk mendorong suatu perubahan atau untuk mengganti ke merek lain ya. Para pembeli tipe ini dapat disebut tipe kebiasaan atau habitual buyer. Jadi ya dia tidak ada alasan untuk berubah, untuk berganti merek.
Ya, apalagi misalnya untuk mengganti ke suatu merek itu dia butuh tambahan biaya misalnya ya. Jadi misalnya tadi nih dia awalnya cuma iseng beli karena lagi diskon. Kemudian besokannya dia beli lagi karena ternyata harganya memang paling murah misalnya ya. Itu lama-lama akan menjadi habitual buyer. Tingkat yang ketiga adalah satisfied buyer, atau di sini berisi orang-orang yang puas namun mereka memikul biaya peralihan atau switching cost, baik dalam waktu uang atau resiko sehubungan dengan upaya untuk melakukan pergantian ke merek lain. Nah, biasanya pada kelompok ini disebut konsumen loyal itu yang merasakan adanya suatu pengorbanan apabila melakukan penggantian ke merek lain. Ya, jadi di sini cirinya dalam satisfied buyer ini ada switching cost. Nah, pada tingkat keempat, maaf ya, ini saya menulis tingkatannya dengan penjelasannya berbeda ya. Jadi saya baca satunya itu dari bawah, maaf. Tapi sebetulnya sama saja ya, mau dibacanya dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Nah, yang berikutnya adalah konsumen liking the brand, ya, atau konsumen yang benar-benar menyukai merek tersebut. Ya, di mana pilihan mereka terhadap suatu merek dilandasi pada suatu asosiasi seperti simbol rangkaian pengalaman dalam menggunakannya atau kesan kualitas yang tinggi. Ya, jadi di sini sudah ada perasaan emosional dalam menyukai merek tersebut. Ya, jadi sudah merasa sebagai teman dari merek tersebut. Nah, tingkat teratas ya adalah committed buyers, ya, atau para pelanggan yang setia. Di sini pelanggan memiliki suatu kebanggaan dalam menemukan atau menjadi pengguna dari merek tersebut. Ya, posisi merek sudah sangat penting bagi mereka, baik dari segi fungsi maupun sebagai ekspresi mengenai siapa mereka sebenarnya. Ya, nah jadi tingkatan yang tertinggi itu adalah committed buyer. Terdapat beberapa keuntungan pula dalam brand loyalty. Yang pertama, dengan brand loyalty dapat mengurangi biaya pemasaran perusahaan. Perusahaan yang memiliki basis pelanggan dengan loyalitas yang tinggi itu akan membantu dalam mengurangi biaya pemasaran karena perusahaan tidak perlu lagi mengeluarkan biaya besar untuk mendapatkan pelanggan baru karena cukup dengan mempertahankan pelanggan yang sudah loyal tersebut. Kemudian yang kedua, dapat meningkatkan perdagangan. Loyalitas merek yang tinggi dapat meyakinkan pihak pengecer untuk bisa memajang produk kita di rak-raknya karena mereka tahu bahwa para pelanggan akan mencari merek produk kita. Ya, makanya tentunya ini akan berdampak pada peningkatan penjualan atau perdagangannya. Keuntungan berikutnya dapat menarik minat pelanggan baru, karena mereka akan memiliki keyakinan bahwa membeli produk bermerek terkenal minimal dapat mengurangi resiko. Ya, minimal udah tahulah kualitasnya merek itu mah gitu ya. Jadi bisa menarik minat pelanggan baru. Dan keuntungan yang berikutnya, loyalitas merek memberikan waktu semacam ruang bernafas pada suatu perusahaan untuk bisa cepat merespon gerakan-gerakan pesaing. Jadi misalnya ada salah satu pesaing mengembangkan produk yang unggul, ya, maka seorang konsumen yang setia akan memberi waktu pada perusahaan tersebut agar memperbarui produknya dengan cara menyesuaikan atau menetralisasikannya. Ya, jadi seorang pelanggan yang loyal karena dia sudah loyal terhadap suatu merek, dia akan sabar, dia akan memberi waktu, akan memberi ruang, akan memberi kesempatan kepada perusahaan untuk mengelola merek tersebut, untuk menyesuaikan, untuk memperbaharui, dan lain sebagainya. Itu adalah keuntungan brand loyalty. Nah, itu tadi unsur-unsur dari ekuitas merek, di mana merek-merek memiliki kekuatan yang cukup besar terhadap produk, ya, sehingga memiliki nilai tambah di mata konsumen. Nah, yang berikutnya adalah
strategi pengembangan merek atau branding strategi. Ya. Terdapat beberapa pilihan strategi yang dapat digunakan untuk mengembangkan merek. Ya, jika kita lihat di sini, ya, di sini ada merek, di sini ada kategori produk. Ketika mereknya merek yang sudah ada dan produknya juga produk yang sudah ada, ya maka strategi pengembangan mereknya disebut line extension atau perluasan lini. Ini terjadi ketika perusahaan memperkenalkan unit produk tambahan dalam kategori produk yang sama dengan merek yang sama, tapi biasanya dengan tampilan yang baru. Nah, kemudian ketika brandnya sudah ada, tapi kategori produknya baru, maka dia disebut brand extension. Ya, perluasan merek terjadi ketika perusahaan memutuskan untuk menggunakan merek yang sudah ada pada produknya dalam kategori yang baru. Nah, pada strategi perluasan merek ini bisa memberikan sejumlah keuntungan karena merek tersebut pada umumnya lebih cepat dihargai atau sudah dikenal, sehingga kehadirannya dapat cepat diterima oleh konsumen. Ya, jadi salah satu strategi yang bisa dibuat ketika kita meluncurkan produk baru, tapi supaya orang sudah cepat tahu mereknya. Jadi kita bisa tetap pakai mereknya yang sudah ada atau merek yang lama. Nah, strategi branding berikutnya ketika kita punya merek baru tapi untuk kategori produk yang sudah ada. Itu disebutnya multi-brand strategi atau multi-merek. Ini terjadi ketika perusahaan memperkenalkan berbagai merek tambahan dalam kategori produk yang sama. Biasanya tujuannya untuk mencoba membentuk kesan kenampakan serta daya tarik lain kepada konsumen sehingga lebih banyak pilihan. Atau bisa juga terjadi karena warisan beberapa merek dari perusahaan lain yang telah diakuisisi oleh perusahaan tersebut. Nah, yang berikutnya, branding strateginya, ketika ada merek baru untuk kategori produk baru, ya, atau new brand. Dilakukan ketika perusahaan tidak memiliki satupun merek yang sesuai dengan produk yang akan dihasilkan atau apabila citra merek tersebut tidak membantu untuk produk tersebut. Jadi tidak memaksakan juga, misalnya punya produk baru, tapi ternyata merek-merek yang sudah ada itu tidak sesuai, tidak cocok, tidak cukup menggambarkan produk baru yang akan kita luncurkan. Maka strategi brandingnya atau branding strateginya ya kita membuat merek baru juga. Nah, kemudian ada satu lagi branding strategi adalah co-branding, ya, atau merek bersama. Terjadi apabila dua merek atau lebih digabung dalam satu penawaran. Biasanya tujuan co-branding adalah agar merek yang satu dapat memperkuat merek yang lain sehingga dapat menarik minat para konsumen. Biasanya apabila co-branding dilakukan dalam bentuk kemasan bersama, maka setiap merek tersebut memiliki harapan dapat menjangkau konsumen baru dengan mengaitkannya dengan merek lain. Ya, jadi sini contohnya ada Versace dan H&M, ya. Mereka melakukan co-branding untuk produk-produk fashion, atau BlackBerry dengan Force, bacanya Force ya. Nah, maka Force-nya ini akan menunjang BlackBerry sehingga lebih luxury misalnya. Atau Nike dan Apple, ya, kedua-duanya bisa saling menjangkau konsumen-konsumen mereka yang sudah loyal sehingga pasarnya akan lebih luas, ya, misalnya. Atau dulu di pertemuan pertama ya saya pernah menampilkan Oreo Supreme, ya, Oreo dengan Supreme, ya. Mereka si Oreo yang biasanya harganya hanya berapa ribu, ketika dia berko-branding bersama Supreme harganya bisa jutaan, ya, seperti itu. Nah, ini tadi line extension, ya, menggunakan nama merek yang sudah dikenal untuk memperkenalkan tambahan variasi produk, ya, misalnya ini BlackBerry. Kemudian brand extension menggunakan nama merek yang sudah dikenal untuk meluncurkan produk baru, ya, misalnya ini ada kacamata Nike. Padahal kan Nike itu kita taunya awalnya adalah sepatu, ya, kemudian dia meluncurkan produk baru berupa kacamata tapi mereknya sama. Atau misalnya sabun Lifebuoy, ya, awalnya kan sabun Lifebuoy itu hanya ada yang batangan, ya, tapi kemudian dia mengeluarkan sabun cairnya, ya udah tinggal dikasih nama Lifebuoy. Atau multi brands.
meluncurkan banyak merek pada satu kategori produk yang sama ya. Ini kan merek besarnya Walls, tapi Walls itu macam-macam, ada Pedal Pop, ada Magnum, Cornello, Mu, dan lain sebagainya. New brand menggunakan merek yang benar-benar baru untuk peluncuran produk yang baru ya. Misalnya ini minuman Fresh Tea Green ya, ketika mau membuat produk baru berupa minuman berion sepertinya kurang cocok menggunakan Fresh Tea karena dia bukan minuman teh misalnya ya. Jadi dibuat dengan merek baru Super O2 misalnya. Nah, kemudian bagaimana caranya mengukur ekuitas merek ya. Ekuitas merek bisa dilakukan atau bisa diukur melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan langsung atau pendekatan tidak langsung. Kalau pendekatan langsung, itu kita bisa mengukur ekuitas merek dari hasil penjualan ya, atau nilai tambah yang diberikan oleh si merek. Jadi kita bisa secara langsung melihat apa sih pengaruh merek terhadap produk kita sehingga dia bisa diminati oleh konsumen dan meningkatkan daya beli konsumen. Sementara pendekatan tidak langsung itu kita bisa melihat dari bagaimana merek-merek itu dikenal oleh konsumen atau bagaimana sih pengetahuan konsumen terhadap merek kita. Nah, ada 3 cara dalam mengukur ekuitas merek. Yang pertama dengan melakukan brand audit. Ya, pada brand audit ini dilakukan pada konsumen untuk menilai kesehatan merek, mengungkap sumber ekuitas merek, dan menyarankan cara untuk meningkatkan dan mengangkat ekuitas merek tersebut. Ya, jadi brand audit ini akan dilakukan oleh perusahaan terhadap konsumen. Ya, jadi akan bertanya, akan mensurvei, melakukan audit terhadap konsumen terkait merek produk kita. Kemudian yang berikutnya melakukan penelusuran merek. Ya, ini merupakan alat untuk memahami di mana, berapa banyak, dan dengan cara apa nilai merek diciptakan untuk bisa memfasilitasi pengambilan keputusan harian. Jadi dengan penelusuran merek, kita akan menelusuri ya, sebetulnya merek kita itu memiliki kekuatan yang besar itu di mana sih? Berapa banyak sih konsumen yang menyukai merek kita? Atau biasanya konsumen itu bagaimana sih menilai merek kita? Ya, itu semua kita lakukan dalam penelusuran merek untuk mengukur ekuitas merek. Dan yang berikutnya dengan penilaian merek. Ya, di sini merupakan pekerjaan untuk mengestimasi seberapa berharganya nilai tambah yang didapat konsumen dengan membeli barang atau jasa dari merek produk perusahaan. Ya, jadi dengan menilai merek, kita bisa tahu sebetulnya konsumen itu dapat seberapa besar sih nilai tambah bagi dirinya ketika dia membeli atau mengonsumsi produk perusahaan kita ya. Itu adalah cara-cara mengukur. Nah, dalam mengelola ekuitas merek bisa dilakukan juga dengan dua cara, yaitu dengan penguatan merek dan revitalisasi merek. Ya, jadi ekuitas merek tentunya harus selalu kita jaga, harus selalu dikelola oleh perusahaan. Ya, ini untuk tujuan jangka panjang tentunya. Ya, tidak mungkin merek yang misalnya sudah sampai ke tahapan brand loyalty di mana memiliki konsumen yang loyal sangat besar, tapi jika merek tersebut tidak dikelola dengan baik, tidak menjamin juga ya merek tersebut akan selalu disukai atau memiliki ekuitas yang tinggi di benak konsumen ya. Nah, yang harus dilakukan yang pertama dengan melakukan penguatan merek. Upaya pengelolaan dengan seksama dari merek sehingga nilai ekuitasnya tidak menyusut. Jadi bisa dengan cara menjaga kualitas, ya, mengetahui terus perkembangan kebutuhan konsumen, perkembangan pasar, dan lain sebagainya. Ya, misalnya di sini motor Harley Davidson, ya sampai sekarang mereknya tetap kuat, ekuitasnya tetap kuat, ya. Dia sebagai salah satu brand kendaraan bermotor untuk kelas atas yang harganya juga tidak main-main.
Nah, kemudian mengelola ekuitas merek bisa dilakukan dengan revitalisasi merek, berupa penguatan kembali posisi merek yang telah mengalami masa-masa sulit dalam lingkungan pasar. Ya, jadi misalnya sudah hampir down ya, misalnya merek tersebut pernah ada masalah atau tiba-tiba ada pesaing cukup lengah terhadap pesaing ya, hampir dikalahkan pesaing, tapi kemudian dia melakukan revitalisasi merek ya, seperti yang dilakukan Coca-Cola. Oke, sampai sini terima kasih. Apabila ada pertanyaan bisa langsung disampaikan di kolom komentar. Ya, maaf bila ada sedikit atau banyak kesalahan dalam penyampaian. Ya, mohon maaf. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Mudah-mudahan proses pembelajaran kita bisa terus berlangsung dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.